Oke, kita lanjutkan ke yang berikutnya. Sekarang kita akan beralih ke elastisitas nih. Kita akan belajar mengenai modulus elastis. Jadi begini ceritanya. Kita dari video-video yang sebelumnya bahas tentang benda kontinu, benda tegar, dia punya ukuran. Dan benda tegar punya asumsi bahwa ukurannya itu fix ya. Jadi benda tegar punya ukuran yang selalu sama. Ukuran tidak berubah. Dikenai gaya apapun, tetap ukurannya segitu. Dimensinya sama. Nah, nyatanya tidak demikian ternyata. Kalau dilihat secara mikroskopik, ketika benda kita kasih gaya, misalnya kita nekan meja, itu akan ada perubahan bentuk sedikit. Itu yang dikatakan dengan istilah deformasi. Jadi benda dikenai gaya, maka akan ada perubahan ukuran yang kecil. Itu deformasi. Ya, jadi asumsi benda tegarnya jadi tidak valid lagi itu dalam skala mikroskopik. Nah, jadi itu adalah elastisitas namanya. Jadi sifat benda yang dikaitkan dengan deformasinya. Itu disebut dengan sifat elastisitasnya. Dan tiap benda punya sifat yang macam-macam. Jadi ada benda yang sifatnya elastis, itu kalau dikenai gaya bisa balik ke bentuk semula lagi dengan cara gayanya dihilangkan. Kayak misalnya kita punya karet ya. Karet kita tarik jadi tambah panjang, kita lepas balik ke bentuk semula. Kulit kita tarik, kita cubit gitu, itu berubah bentuk. Kita hilangkan cubitannya, balik ke bentuk semula. Itu elastis. Nah, kalau plastis itu deformasinya permanen. Misalnya plastik kita tarik lama-lama jadi berubah bentuk kan. Kalau kita lepasin tarikan kita, ya udah dia nggak berubah ke bentuk awal, tetap segitu aja. Ya, jadi tiap benda punya sifat elastisitas yang berbeda-beda. Nah, untuk mengkuantifikasi sifat-sifat ini, ada beberapa istilah yang perlu kita ketahui nih. Dan istilah-istilah ini sangat penting dalam membahas elastisitas. Jadi misalnya nih ya, sebagai ilustrasi, misalnya kita punya balok seperti ini, balok yang panjangnya L, dan dia punya luas penampang, ini A. Kemudian balok ini dikenai gaya F. Kita tarik si baloknya kita tarik ke kanan dengan gaya F, sehingga dia tambah panjang. Nah, ini deformasi bendanya nih, perubahan bentuknya. Bertambah panjang sejauh delta L. Nah, ada beberapa definisi yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah tegangan. Tegangan itu simbolnya biasanya sigma. Sigma huruf finalnya kecil. Ini sama dengan gaya luar yang kita kasih dibagi dengan luas penampangnya. Ini, sigma sama dengan F per A. Dan dia punya satuan Newton per meter kuadrat. Oke, itu definisi yang pertama ya, tegangan. Atau bahasa Inggrisnya adalah stress. Bisa juga pakai bahasa ini. Lalu yang kedua adalah regangan. Regangan atau bahasa Inggrisnya strain. Simbolnya macam-macam. Kita pakai simbol ini ya. Simbolnya epsilon misalnya. Itu sama dengan rasio antara perubahan panjang dengan panjang awalnya. Jadi epsilon sama dengan delta L per L. Jadi dia nggak punya satuan. Karena panjang bagi panjang satuannya habis. Oke, dari definisi ini itu perlu dicermatin ya. Nah, sekarang untuk mengkarakterisasi kekuatan si benda ini terhadap deformasi, diperkenalkan modulus elastisitas. Dalam kasus ini, ketika benda ditarik berubah bentuk, namanya modulus Young. Simbolnya pun ada banyak. Misalnya kita pakai simbol E besar gitu ya. Dan ini definisinya adalah tegangan dibagi dengan regangan. Jadi stress dibagi dengan strain ya. Nah, ini kalau misalnya dibagusin lagi, kita buka rumus-rumusnya. Dapatnya kayak gini ya, FL per A delta L. Oke, jadi ini cukup penting nih ya. Ini definisi dari modulus Young. Dan satuannya sama kayak tegangan, yaitu Newton per meter kuadrat. Atau Pascal juga boleh, sama aja. Jadi ini menunjukkan kekuatan si benda terhadap tarikan atau dorongan. Makin besar modulus Young, makin susah dia berubah bentuknya. Makin susah dia dibikin tambah panjang atau tambah pendek. Dan perhatikan bahwa definisi kita nggak hanya berlaku di gaya yang seperti ini ya. Ini kan gayanya menarik benda. Menarik si balok sehingga tambah panjang. Bisa juga yang lain, kompresi. Kita dorong si balok sehingga tambah pendek. Itu juga sama definisinya. Nah, di video-video yang sebelumnya, kita udah pernah lihat nih, ada benda yang kalau ditarik jadi tambah panjang. Yaitu pegas. Dan pegas punya sifat yang namanya konstanta pegas kan ya, K. Jadi pegas punya konstanta gaya K. Nah, ini bisa dikaitkan dengan modulus Young ternyata. Gimana caranya? Jadi gini, kita tahu di pegas itu ada hukum Hooke kan ya. Jadi menghubungkan kalau pegas ditarik dengan gaya F itu jadi berapa pertambahan panjangnya. Jadi kayak gini nih ya, pegas yang punya konstanta K, tarik dengan gaya F berubah panjang sejauh X. Dan rumusnya adalah F sama dengan K kali X.
Nah, sedangkan di definisi modulus yang, dari definisi modulus yang, itu kita bisa memperoleh pindah ruas supaya F-nya di sebelah kiri. F sama dengan bla bla bla. Nanti akan diperoleh seperti ini. Jadi dari rumus yang ini pindah ruas saja, F sama dengan EA per L delta L. Nah, perhatikan dua rumus ini. Mereka menunjukkan makna yang sama. Jadi di sini F itu gaya dari bekerja pada benda, X itu perubahan bentuk si pegas, perubahan panjangnya. Sama juga delta L, perubahan panjang benda. Jadi yang tengah-tengahnya sama dong berarti. Ini K, ini EA per L. Nah, mereka bisa dicocokkan. Jadi kita peroleh K sama dengan EA per L. Nah, gitu ya. Jadi memang makin besar K, makin besar E. Artinya dia makin susah berubah bentuk. Dan yang menarik lagi di sini adalah ternyata K berbanding terbalik dengan L. Jadi ternyata untuk ukuran pegas yang makin panjang, ternyata K-nya makin kecil. Nah, jadi misalnya nih ya, pegas yang ini nih, kita potong jadi 2. Nah, gini. Kita potong jadi 2, secara sama besar, ini jadi akan ada 2 pegas kan ya. Tapi dengan E yang sama, karena E hanya bergantung pada jenis bahannya. Lalu A-nya juga tetap sama luasnya, yang berubah adalah panjangnya. Yang awalnya panjangnya L jadi setengah L ketika dipotong pegasnya jadi 2. Berdasarkan rumus ini, kalau L-nya jadi setengah, K-nya jadi 2 kalinya. Nah, maka kita akan dapatkan seperti ini. Kalau pegas ini yang konstantannya K dipotong jadi 2 sama besar, maka nanti masing-masing akan jadi 2K dan 2K. Gitu ya kira-kira. Ini guna dari rumus berikut. Nah, hal lain yang menarik lagi adalah sekarang ini. Tiap benda itu punya sifatnya sendiri-sendiri kan ya. Jadi kita lihat benda bisa sifatnya elastis, bisa sifatnya plastis. Tergantung jenisnya. Nah, benda yang sama, misalnya balok ini nih, bisa elastis, bisa juga plastis. Tergantung gayanya seberapa kuat. Nah, respon bahan terhadap gaya dari luar itu bisa dilihat dengan kurva tegangan regangan atau kurva stress strain. Contohnya seperti ini nih. Oke, jadi kita di sini punya balok misalnya, kita tarik dengan gaya yang makin lama makin kuat, jadi stresnya tambah besar kan, karena F-nya tambah besar. Dan seiring jalannya itu stresnya tambah besar juga, karena tambah berubah bentuk dia. Nah, ini sampai titik A, itu daerah yang proporsional namanya. Daerah yang linear. Jadi mengikuti hukum Hooke. Di sini linear ya, F sama dengan K kali X, linear. Gayanya di double, maka perubahan panjangnya juga double. Nah, dari A ke B masih elastis dia, tapi dia jadi kurang linear. Nggak linear lah gitu, jadi melengkung dikit. Tapi masih elastis. Jadi kalau gayanya dilepas, maka dia akan balik ke bentuk semula. Nah, lewat dari titik B, itu dia akan masuk ke daerah plastis. Benda kita akan deformasi permanen. Sebagai contoh karet. Kalau karet kita tarik terus-terusan, nanti akan ada titik di mana dia nggak akan bisa balik lagi ke bentuknya semula. Dia akan mulur aja terus tambah panjang. Nah, titik C ini menunjukkan gaya maksimum yang bisa diterima oleh si benda. Sebelum akhirnya dia di titik D, dia patah. Ya, jadi titik A itu adalah batas proporsional, di mana dia linear, elastis. Kemudian titik B adalah batas dari elastis ke plastis. Biasa disebut dengan yield strength. Lebih dari ini, lebih dari titik B, dia akan berubah jadi plastis. Lalu yang C itu adalah kekuatan maksimumnya dia. Stres maksimum yang bisa ditahan oleh si benda kita. Itu ultimate strength namanya, biasanya disebut ultimate strength. Lalu yang D adalah titik patah, rupture. Bisa jadi tiap bahan punya kurva yang berbeda, tapi kurang lebih punya pola-pola yang mirip-mirip lah. Oke, jadi itu tentang modulus ya, modulus yang. Dan ini untuk gaya yang sifatnya tadi ya, menarik, tensi, atau mendorong, kompresi. Nah, ada jenis modulus yang lain selain modulus yang. Yaitu adalah ada yang namanya modulus geser atau shear. Nah, kayak gini nih ilustrasinya. Jadi kita punya bahan di sini ya. Kita tarik dengan gaya yang seperti ini. Jadi sifatnya bukan narik kompresi ya, tapi ada di ujungnya, di pinggir permukaannya. Sehingga benda ini akan jadi menggeser lah kira-kira. Ukurannya akan bergeser. Jadi tadinya ada di sini nih, tadinya balok yang seperti ini, jadi bergeser delta X. Ini bisa dilihat kalau kalian punya jelly gitu, atasnya kalian geser, sedangkan dasarnya tetap, itu akan jadi miring kayak gini.
Ini namanya peristiwa geseran atau shear. Nah, itu definisinya adalah seperti ini. Jadi sama FLA delta L gini ya. FLA delta L, tapi delta L-nya yang ini, delta X. Seberapa jauh dia bergeser. Lalu ada lagi yang namanya modulus Bohr. Nah, ini biasanya dipakai untuk respon benda ketika ditaruh di dalam suatu fluida, suatu cairan lah gitu. Jadi misalnya ini ada bola, punya volume awal V, dicelupkan ke dalam cairan, karena ditekan oleh air dari segala arah, maka volumenya akan mengecil. Jadi volumenya berubah sejauh delta V oleh akibat dari tekanan cairan ya, tekanan P ini. Nah, modulus Bohr-nya sama dengan ini. B sama dengan minus P pada delta V per V. Minus, kenapa? Karena delta V pasti negatif, menunjukkan dia berubah volume ke volume yang lebih kecil. Jadi negatif kali negatif jadinya positif. Dan masih banyak lagi jenis modulus. Tergantung jenis gayanya seperti apa, respon gayanya seperti apa. Tapi kurang lebih kira-kira itu menunjukkan kalau benda dikasih gaya berubah bentuk. Gitu kira-kira ya kuncinya. Oke, sekian untuk pembahasan materi kali ini. Semoga ini membantu kalian dalam hal prinsip elastisitas. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Terima kasih.